Halo teman-teman, selamat datang lagi di Engman. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai software HYSYS. Dalam video kali ini kita akan fokus untuk membuat hypothetical component. Oke, kita sudah masuk dalam software HYSYS. Kita create new cases. Oke, kita sudah masuk ke dalam internalnya HYSYS. Kita masuk di komponen list. Pada bagian pertama, kita buka drop down dan kita klik HYSYS. Nah, di sini kita akan melihat database komponen yang ada di dalam HYSYS. Kita bisa memilih komponen-komponen yang kita inginkan. Kita bisa search by name, seperti ini, water, atau kita juga bisa search by formula. Misalnya, kalau kita ingin water, berarti H2O. Oke, di sini teman-teman bisa lihat, atau kalau kita ingin karbon dioksida, berarti kita bisa tekan CO2. Oke ya teman-teman. Nah, kita input CO2, kita klik add, dia akan masuk ke dalam komponen list kita. Kita juga akan menambahkan H2O atau water, kita klik add. Oke. Nah, misalnya kita ingin menambahkan komponen hipotetikal ya teman-teman, kita bisa buka di bagian select ini, buka drop down, dan teman-teman bisa lihat ada hypothetical. Kita tekan hypothetical. Oke, nah hypothetical ini bisa kita temui misalnya di berbagai industri. Salah satu industri yang paling terkenal adalah petrochemical. Ketika kita bekerja di petrochemical industry, kita biasa bertemu dengan komponen-komponen kimia yang kita tidak begitu mengetahui struktur kimianya, teman-teman. Tapi kita punya data atau informasi data fisik, misalnya boiling point atau molecular weight. Nah, pada kasus seperti ini, kita tidak tahu komponen atau kita tidak mengetahui struktur kimianya, kita tidak bisa certain apa formula kimianya, teman-teman, kita bisa create hypothetical. Dengan catatan kita menginput beberapa informasi. Misalnya di sini kita masukkan initial boiling point dan final boiling point. Jadi ini adalah range boiling point dari hypothetical komponen kita. Let's say kita masukkan range-nya adalah 500 derajat Celcius sampai 900 centigrade atau derajat Celcius dengan intervalnya let's say 50. Oke. Kemudian kita klik generate hypos. Nah, di sini HYSYS akan memberikan kepada kita beberapa kemungkinan hypothetical yang biasa ditemui di industri ya, teman-teman. Di sini bisa teman-teman lihat, ini namanya. Kemudian ada normal boiling point, molecular weight, ada juga liquid density, critical temperature, critical pressure, dan critical volume. Dan ada juga eccentricity-nya. Oke, kita belum akan membahas masing-masing properti ya, teman-teman. Kita masih akan fokus bagaimana cara pemilihannya di dalam HYSYS. Nah, let's say di dalam kasus kita menghandle komponen kimia yang memiliki boiling point 700 derajat Celcius, teman-teman. Langsung saja kita highlight, kita pilih dia, dan kita klik add. Jangan add all ya, teman-teman. Add. Oke. Nah, di sini sekarang kita sudah punya 3 komponen, CO2, H2O, dan hypothetical komponen kita, teman-teman. Nah, kalau kita lihat status, sudah hijau, sudah oke, berarti kita bisa lanjut ke pemilihan fluid package. Oke, kita langsung pergi ke fluid package, kita klik fluid package. Nah, di sini kita akan memilih fluid package. Fluid package ini gunanya adalah untuk mengetahui chemical dan physical properties dari masing-masing komponen yang kita pakai. Oke, jadi untuk setiap komponen list, di sini ada komponen list 1, kita akan assign fluid package-nya masing-masing. Dan dengan fluid package tersebut, kita akan meng-apply beberapa formula atau beberapa kalkulasi, dan kalkulasinya itu akan digunakan untuk menentukan sifat-sifat kimia dan sifat-sifat fisika dari masing-masing komponen. Oke, kita buka drop down-nya, klik add, kita pilih HYSYS. Nah, di sini kita akan memilih fluid package yang akan kita apply.
Nah, tapi fluid package ini harus kita pilih dengan hati-hati, teman-teman. Kita tidak bisa asal pilih, karena dengan fluid package yang berbeda-beda, dia akan memberikan properti baik kimiawi maupun fisikawi yang berbeda untuk komponen kita. Jadi, kalau kita belum sure banget, kita bisa buka di sini ada methods assistant. Kita klik. Nah, di sini method assistant-nya sudah terbuka semua, sudah aktif. Method assistant ini merupakan wizard, teman-teman, yang akan membantu kita dengan menanyakan beberapa poin untuk akhirnya mengantarkan kita kepada fluid package mana nih yang paling cocok untuk komponen kita. Oke, jadi kita akan follow step by step berdasarkan asisten dari method assistant ini. Pertama, dia bertanya, start by selecting one of the following process types or applications. Oke, ada oil and gas processing, ada refining, chemical, clean fuel, electrolyte, environmental gitu ya. Dan juga ada mineral metallurgical, petrochemical, dan juga ada power. Let's say kita pilih chemical. Oke, jadi di sini ada beberapa pilihan teman-teman yang kita bisa pilih. Nah, untuk tekanan yang rendah teman-teman, less than 10 bar, kita bisa pilih NRTL, baik itu NRTL biasa, ada juga extended, dan juga ada general NRTL, Uniqua, Vanlar, atau Wilson, gitu ya teman-teman. Dan juga untuk high pressure, di atas 10 bar, kita bisa pilih Peng Robinson, SRK atau Swaffer Redicong, Lee Kessler Plocker, dan juga macam-macam nih teman-teman. Oke, let's say kita mundur. Kalau kita di oil and gas processing, nah in general, kita direkomendasikan untuk memilih cubic equation of state. Jadi bisa Peng Robinson, CPA, SRK, gitu ya teman-teman. Nah di sini di dalam help ini kita bisa belajar lebih dalam untuk masing-masing propertinya teman-teman. Kita bisa buka masing-masing, gitu ya. Ada Aspen Properties Package in HYSYS. Ada masing-masing penjelasannya kalau kita ingin tahu misalnya Peng Robinson. Nah, di sini ada penjelasannya, teman-teman. Atau misalnya kita ingin tahu Swaffer Redlich-Wong. Nah, ada penjelasannya macam-macam. Oke, jadi kita bisa dipandu dengan method assistant. Nah, let's say kita akan pilih Peng Robinson, teman-teman. Kita pilih Peng Robinson yang cocok untuk komponen kita. Kita cari di Property Package Selection Peng Robinson. Kita klik. Nah, dia akan muncul. Ya, options ada enthalpy, density, modify TC, PC untuk hidrogen dan juga untuk helium, metode viskositasnya, Peng Robinson option, dan lain sebagainya. Kita juga bisa buka edit properties. Nah, di sini bisa kita lihat dengan lebih mendetail propertinya, teman-teman. Oke, jadi sort by property name, ada group, type, atau modify status. Kita ingin melihat berdasarkan property name-nya, jadi kita bisa fokus nih untuk masing-masing propertinya. Oke, bisa molar volume, teman-teman, untuk CO2, H2O, dan juga untuk hypothetical komponen kita. Di sini ada molar volume-nya, antauannya, teman-teman, vapor pressure-nya, eccentricity-nya, kalau teman-teman ingin tahu detail komponen atau sifat termodinamikanya, macam-macam di sini. Kita bisa lihat critical pressure, critical temperature. Oke, ini udah lengkap banget database-nya HYSYS. Ini juga bisa kalian pakai. Misalnya kalian butuh informasi ini untuk perhitungan, di perhitungan lain atau di software lain, kita bisa juga ambil propertinya dari sini. Menarik sekali ya teman-teman. Molecular weight-nya, nah di sini. Jadi tadi kalau kita pilih hypothetical component dengan boiling point 700 derajat Celcius, kita diarahkan untuk memilih hypothetical component yang seperti ini. Jadi molecular weight-nya 978,591 teman-teman. Solubility lengkap sekali teman-teman. Heat of combustion, heat of formation, ideal enthalpy, semuanya ada. Oke, menarik banget. Kita close. Oke, kita sudah pilih Peng Robinson.
dan property package-nya statusnya juga oke. Jadi kita sudah siap untuk mengaplikasikan Peng Robinson untuk komponen list 1. Oke, jadi di sini ada komponen list 1, basis 1. Nah, di sini adalah teman-teman bisa lihat komponen list selection, berarti basis 1, fluid package 1, digunakan untuk komponen list 1. Nah, misalnya kita akan menghandle komponen lain, teman-teman. Kita bisa klik dulu komponen list. Di sini udah kita lihat ada komponen list 1, yang tadi ada H2O, CO2, dan juga hypothetical component. Let's say kita mau menambah komponen list lain, kita bisa buka lagi dan kita klik HYSYS. Nah, sekarang kita masuk untuk membuat komponen list 2. Oke, let's say di dalam komponen list 2 ini kita hanya akan menambahkan glycol. Kita klik aja glycol. Jadi search by full name atau sinonim. Nah, di sini kita pilih full name-nya glycol, teman-teman, dan simulation name-nya e-glycol. Formulanya ini C2H6O2. Kita add. Oke, status juga sudah oke. Nah, glycol ini teman-teman tidak akan bagus perhitungan propertinya kalau kita pakai Peng Robinson. Oke, Peng Robinson tidak cocok untuk diaplikasikan terhadap glycol. Jadi kita harus memilih fluid package yang lain untuk bisa mengkuantifikasi sifat-sifat dari glycol ini. Nah, kalau gitu kita klik fluid package. Di sini sudah ada basis 1 atau fluid package 1 yang digunakan untuk komponen list 1. Sekarang kita klik dan tekan HYSYS untuk kita pilih fluid package 2. Nah, fluid package 2 yang paling cocok untuk glycol adalah ini, teman-teman. Glycol package. Oke, statusnya oke, dan glycol package ini atau basis 2 ini akan kita assign untuk komponen list 2. Oke, jadi basis 1, fluid package 1 kita apply untuk komponen list 1, dan basis 2 kita akan assign untuk komponen list 2. Oke, statusnya sudah oke, jadi kita sudah ready. Kita sudah memilih komponen-komponen kimia kita sudah pilih fluid package kita sekarang sudah bisa masuk ke simulation dan membuat flowsheet-nya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Thank you so much for watching and see you.